titik terendah itu bisa menjadi titik balik kita ya. Tapi kalau saya bisa bilang titik terendahnya pada saat itu bukan pas lagi kerusuhan 98 di Jakartanya, tapi ketika gara-gara kerusuhan 98 akhirnya saya harus pindah ke Singapura sendiri, merantau dan hidup penuh dengan keterbatasan di sana. Justru yang ketika saya sendiri di sana itu yang menjadi titik terendah saya, karena pada saat itu terus terang saya nggak ngerti apa yang terjadi di Indonesia. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa terjadi seperti itu, karena kan namanya juga anak baru lulus SMA ya, yang biasanya kita ngeliat kiri kanan semua baik-baik saja gitu kan, kok tiba-tiba ternyata seperti itu gitu. Nah, dan akhirnya ya karena orang tua waktu itu cukup khawatir dengan kondisi masa depan, dan kebetulan juga pada saat itu pemerintah Singapura mengulurkan bantuan kepada beberapa pelajar di Jakarta. Nah, jadi karena dari sekolah saya cukup sekolah unggulan dan saya juga rajin belajar, SD, SMP, SMA selalu ranking. Nah, jadi akhirnya ya udah saya diterima di universitas di sana. Nah, jadi dapat kesempatan untuk kuliah di sana, tapi kan nggak ada uangnya, dan akhirnya baru keluarga cari pinjaman sana sini, dan akhirnya dibantu juga dengan pemerintah Singapura. Ya udah akhirnya terbanglah saya ke Singapura gitu dengan biaya hutang. Nah, dan disitulah mulai journey-nya ya. Jadi disitulah bahwa ternyata saya sadar bahwa uangnya nggak cukup, hutangnya nggak cukup, dan saya juga nggak mau membebani orang tua. Dan pada saat itu kan belum ada kayak WhatsApp, dan saya juga nggak bisa nggak mau cerita ke orang tua kan, mau cerita juga kan nggak mau membebani mereka juga gitu. Nah, jadi ya di awal-awal itu sih mungkin yang hidup penuh dengan keterbatasan, apalagi masih muda, sama sekali nggak tahu gimana. Ada saat-saatnya di mana pada saat itu ya saya merasa hidup ini nggak adil. Saya merasa saya adalah korban. Saya ngerasa bahwa teman-teman yang lain kok hidupnya lebih enak gitu, dan lebih banyak komplain dan dan mengasihani diri sendiri gitu. Nah, sampai suatu hari ketika saya ulang tahun ke-20, nah itulah titik baliknya. Disitulah saya sadar bahwa nggak ada gunanya saya berkeluh kesah gitu. Hidup saya adalah tanggung jawab saya gitu. Nggak ada gunanya menyalahkan keadaan. Dan ya disitulah akhirnya saya memberanikan diri untuk bermimpi besar untuk hidup saya gitu. Nah, jadi itu sih yang akhirnya dari masa tersulit menjadi titik terendah, menjadi titik balik ya. Ya, tapi belum balik sih, baru titik balik aja untuk bisa bergerak. Iya, tapi jadi disitulah mungkin awalnya ya, bagaimana saya percaya. Mungkin kalau di-relate lagi tentang kepercayaan diri, sebenarnya dari saya tuh nggak ada yang berubah pada saat itu. Fisik saya masih sama, kondisi saya juga masih sama, uangnya juga masih sama, berkekurangan, bahasa Inggrisnya juga masih belepotan, masih sama gitu. Tapi mungkin yang berubah adalah cara pandang saya, mindset, ya cara saya melihat hidup, cara saya melihat diri saya sendiri gitu. Kalau sebelum ini saya merasa bahwa hidup ini nggak adil, saya nggak bisa, saya serba kurang gitu. Ya sebenarnya yang salah bukan hidupnya, tapi yang salah ya cara saya melihat hidup ini, cara saya melihat diri saya sendiri gitu. Nah, jadi disitulah saya mulai lebih mensyukuri apa yang masih ada. Ya disitulah saya mulai melihat, oke, hidup saya tanggung jawab saya, kesuksesan saya tanggung jawab saya, kegagalan saya juga tanggung jawab saya gitu. Dan dari disitulah akhirnya I learn to love myself, I learn to appreciate myself regardless of the situation, apapun keadaannya. Dan ya ternyata itu menjadi titik balik gitu, sebuah perjalanan dan sebuah perjuangan. Ketika kita masih denial, masih enggak, saya enggak gini, saya oke sih, itu akan sulit untuk berubah ya kan, karena perubahan kan berawal dari sebuah kesadaran gitu. Nah, jadi satu saya sadar, saya tahu, dan saya sadar dan saya percaya satu hal, mungkin ini selalu kembali ya, di saat kita berada di titik terendah itu kayaknya kita selalu kembali ke akar kita. Saya selalu ngebayangin sama seperti kayak handphone gitu. Kalau handphonenya udah ngehang atau mungkin ada yang rusak sana sini, fiturnya nggak jalan gitu kan, pasti kan kita pengen menservis kan, kirim balik gitu. Nah, ya kita kirim baliknya ya ke yang handphonenya Samsung, ya berarti ke tempat Samsung gitu kan, handphone iPhone ya ke iPhone. Ya berarti sama, saya pasti akan selalu kembali ke yang menciptakan saya, karena cuma dia yang bisa membetulin saya. Ya pasti kan cuma dia yang bisa membenarkan saya, cuma dia yang bisa mengobatin dan mengetahui gitu apa sih yang harus saya lakukan dan seterusnya gitu. Nah, jadi biasanya sih di momen-momen seperti itulah ya mungkin kita balik lagi ke iman kita ya. Dan saya sungguh-sungguh dari sejak kecil tuh mama selalu bilang ya kita harus percaya dulu baru kita bisa melihat. Ya kan, ya seringkali orang lihat dulu nih mana buktinya gitu baru kita percaya. Enggak, sampai kita harus percaya dulu baru kita bisa melihat gitu. Nah, dan prinsip saya adalah simple. Intinya kalau kita benar-benar pengen mengubah hidup kita, oke, ya berarti saya harus berjuang. Saya nggak bisa hanya bertahan. Nah, definisi saya berjuang berarti saya harus bergerak.
Saya nggak bisa hanya diam, bersabar, nggak apa-apa yang sabar ya. Nanti semua akan baik-baik saja, sabar ya, semua akan indah pada waktunya gitu, nggak akan bisa. Saya harus berjuang, saya harus bergerak, saya harus keluar dari zona nyaman. Nah tentu saja keluar dari zona nyaman bukan berarti saya tahu hasil akhirnya seperti apa ya. Belum tahu juga langkah-langkahnya seperti apa, exactly nggak tahu. Tapi saya tahu saya harus bergerak. Nah jadi disitulah akhirnya saya mulai, ya udah saya mulai nyari kerjaan, saya mulai cari pekerjaan dan saya nggak mau nunggu sampai saya kelar kuliah baru melakukan sesuatu. Walaupun begitu nyari kerjaan juga ternyata nggak dapat kerjaan karena nggak punya izin kerja gitu. Tapi saya udah tekad, pokoknya saya harus bergerak. Intinya saya harus bergerak. Hanya dengan saya bergerak, hanya dengan saya berjalan, saya bisa mengubah keadaan. Ya akhirnya udah dari kerjaan bagi brosur, kerja di toko bunga, ya kan. Dari situ akhirnya ya hidup memberikan saya kesempatan. Walaupun uangnya masih belum banyak, tapi hidup memberikan saya ketangguhan dan ya memberikan saya sebuah harapan sih gitu. Nah baru dari situ akhirnya ya you have to trust the process sih menurut saya. Jadi buat anak-anak muda yang lainnya yang mungkin sekarang berada dalam titik terendah, nggak percaya diri, you have to move on. Kuncinya harus bergerak, nggak bisa hanya diam mengisolasi diri dan meratapi diri itu nggak akan. Iya, masing-masing punya tugas ya. Jadi kita punya tugas, Tuhan juga punya tugas. Tugas kita adalah proses. Tugasnya Tuhan adalah hasil. Yang penting kita jalanin prosesnya, ya hasilnya nanti ya terserah dari Tuhan. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.